Anda mengetahui tentang kasus Orde itu dari mana? Ya, pertama kali saya dengar dari berita-berita di TV dan media sosial yang lainnya. Bagaimana reaksi pertama kali Anda mendengar berita tersebut? Ya sempat kaget lah mengenai masalah berita-berita kayak gini, kayaknya apa ya, terlalu frontal dan arogan itu. Menurut Anda, apakah tindakan itu termasuk dalam pelanggaran HAM? Yang pasti, kalau masalah pelanggaran HAM, pastilah mengarah ke pelanggaran HAM. Soal itu kan sebagai hak manusia untuk kita mengungkapkan eh, keinginan kita kepada pemerintah. Sebenarnya ya sudah wajar lah itu melanggar HAM. Menurut Anda, apakah korban tidak mendapat keadilan yang layak? Untuk saat ini, untuk kelanjutan peristiwa itu saya belum tahu pastilah Pak untuk kejelasannya. Bagaimana sikap masyarakat terhadap penegakan hukum jika pelaku berasal dari aparat keamanan? Yang jelas itu ya sangat melanggar lah untuk sebagai aparat. Sebenarnya kita memberi contoh yang lebih baik untuk mengantisipasi dari masyarakat yang demo. Jadi kita janganlah kita bersikap sekehendak kita sendiri ya kayak gitu kan menurut kita pribadi itu terlalu sangat sangat berbahaya soalnya. Apakah kejadian ini memengaruhi rasa aman bagi warga negara? Ya pastilah itu. Kita seakan-akan apa ya, nggak ada perlindungan hukum. Jadi seakan-akan hukum di Indonesia itu udah nggak ada. Semua orang bebas untuk melakukan tindakan. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar tidak terulang kembali kasus ini? Memberi kepada untuk pemerintah harusnya memberi tindakan-tindakan yang sangat pastilah untuk kepada penegak-penegak hukum, terutama kepada aparat. Biar nggak terulang lagi lah kejadian kayak gini yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Widya Kaliana dari Fakultas Psikologi. Sini saya bersama Ibu siapa? Bu Astuti. Ya. Umur berapa? Umur 42. Di sini saya akan mewawancarai tentang kasus ojol yang dilindas Brimob. Nomor pertama ini, apakah Anda mengetahui tentang kasus ojol yang dilindas Brimob? Ya, saya mengetahui. Dari mana Anda mengetahui kasus tersebut? Saya mengetahui dari internet dan berita-berita di televisi. Bagaimana reaksi Anda ketika pertama kali melihat kasus tersebut? Perasaan saya pertama kali mendengar itu sedih. Karena Afka kan seorang ojol yang bekerja bukan sebagai pendemo. Jadi korbannya itu kan bekerja gitu. Ya. Menurut Anda, apakah tindakan aparat dalam kasus itu dikatakan pelanggaran HAM? Iya, karena tindakan tersebut berpotensi merupakan pelanggaran HAM. Apakah menurut Anda korban sudah mendapat keadilan yang layak? Menurut saya belum, karena sampai bulan ini hingga Oktober 2025 putusan hukum belum final. Bagaimana sikap masyarakat terhadap penegakan hukum jika pelaku berasal dari aparat keamanan? Sikap masyarakat cenderung kritis dan merasa ada perlindungan institusi. Apakah kejadian ini tuh memengaruhi hak rasa aman bagi warga negara? Ya, menurut saya mengurangi rasa aman warga Indonesia, terutama pekerja ojol. Apakah apa harapan Anda terhadap aparat penegak hukum agar tidak muncul lagi kasus seperti ini? Harapan saya ada peran lebih proaktif untuk membangun kepercayaan melalui aksi nyata, bukan hanya sekedar janji-janji di mana hak semua warga benar-benar terpenuhi. Terima kasih.
Ye, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indira Nurkalita. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang pelanggaran status ojol yang dilindas. Ini saya bersama teman saya yaitu Tim Madinah Selanjutnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui atau mengetahui yang dilindasnya hujan? Ya, saya paham mengenai itu. Dari mana Anda mengetahui? Saya mengetahuinya dari bagaimana Anda ketika melakukan ya kita sangat marah ya, karena sudah dekat karena itu yang melakukan pelanggaran merupakan aparat dari Apakah tindakan aparat itu bisa dikatakan pelanggaran HAM dan mengapa? Ya, menurut saya memang bisa dikatakan pelanggaran HAM ya, karena itu berhubungan dengan hak asasi manusia yang kan manusia juga butuh keadilan. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap tindakan aparat dalam peristiwa itu? Menurut pandangan masyarakat sekitar ya, semua masyarakat itu jelas merasakan ya marah ya, karena itu kan manusia itu juga harus Butuh keadilan juga kan Ya. dan ya hukumnya itu menurut saya tidak berlaku dalam kasus ini. Apakah menurut Anda korban sudah mendapatkan keadilan sampai saat ini? Menurut saya belum. Karena apa? Ya karena kan aparat yang melakukan kesalahan tersebut itu belum merasakan hukum yang sesuai dengan undang-undang. Bagaimana sikap masyarakat terhadap penegakan hukum jika pelaku berasal dari aparat keamanan? Jika menurut pandangan masyarakat, ya semua masyarakat jelas berharap jika aparat tersebut walaupun berstatus sebagai aparat negara tetap harus mendapatkan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang tertulis. Apakah kejadian ini tuh mempengaruhi rasa aman bagi warga negara? Ya, sangat mengaruhi rasa aman. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar kasus ini tidak terulang kembali? Ya, yang harus dilakukan pemerintah itu kalau menurut saya ya kembali pada itu tadi, dikembalikan pada hukum yang berdasarkan pada undang-undang. Bagaimana peran masyarakat dalam mengawal keadilan bagi korban pelanggaran HAM seperti ini? Untuk mengawal keadilan ya masyarakatnya bisa melakukan demo ya, aksi demo Seperti kemarin berarti. iya. apa harapan Anda terhadap aparat hukum dan lembaga HAM Indonesia selama kasus ini? Ya, harapan saya tidak terulang kembali kasus ini. Tidak seperti demo lagi. Iya. Cukup sekian ya. Terima kasih.